Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Morifkan. Di video kali ini kita akan melanjutkan untuk membuat fitur pencarian di aplikasi MovieDB kita ini. Nah, di video sebelumnya itu kita sudah membuat fitur untuk memutar trailernya ini teman-teman. Jadi itu trailernya itu bisa diklik dan akan memutar video. Nah, ini adalah YouTube Player. Di sini kita bisa mempercepat dan bisa juga di full screen. Oke, kita lanjut saja fokus untuk membuat fitur pencariannya. Nah, endpoint yang akan kita hit itu adalah endpoint search. Di sini ada search, lalu ada movies. Nah, kalau teman-teman lihat di example-nya ini itu responsnya itu sama saja dengan pada saat kita mengambil movies. Jadi kita tidak perlu lagi membuat model, kita langsung copy aja endpointnya ini. Saya Ctrl C, lalu yang pertama kita buat itu adalah di repositorinya seperti ini, responsnya sama seperti ini, jadi itu saya copy aja. Untuk nama functionnya saya ubah menjadi search seperti itu, lalu untuk query-nya di sini kalau teman-teman lihat di sini itu butuh query, tipenya string dan itu required. Nah, query ini yang nantinya akan kita kirim ke endpointnya. Di sini kita ubah aja menjadi string, kita kasih required di sini, lalu untuk namanya kita ubah menjadi query seperti ini kita hapus saja. Oke, kalau kita save pasti akan error di implementasinya. Nah, di implementasinya kita tinggal tambahkan aja di sini. Oke, seperti itu. Lalu di sini asynchronous. Sip. Di sini kita beri koma supaya rapi. Oke, lalu kita copy aja respons ini karena mirip-mirip. Kita hanya ganti endpointnya aja, lalu saya paste ke sini. Nah, endpointnya itu tadi, sorry, saya copy kembali. Saya ubah endpoint yang saya delete, saya Ctrl V. Lalu modelnya itu kita pakai movie response model. Getnya ini kita ubah menjadi search, videosnya ini kita hapus. Oke, seperti ini. Untuk repositorinya sudah, kita close aja. Lalu kita tambahkan provider movie search provider dot. Kita buat kelas namanya movie search provider, dia with yang notified. Di sini butuh movie repository, kita bikin jadi private aja. Repository seperti itu, kita inject dia ke dalam constructor. Oke, lalu kita bikin satu aja, variable is loading false, lalu di sini get, ini kita hapus, ini kita tambahi kayak gini, lalu kita ambil is loading. Oke, lalu kita bikin lagi final list karena dia mengembalikan movie model, kita tampung movie modelnya nanti di variable ini, kita beri nama aja movies. Oke, sip, kita kasih
initial value itu disk kosong aja, ini kita copy ke bawah, tambah get di sini, lalu value-nya mengambil dari movies. Sip. Ups, ini kita hapus finalnya, lalu kita bikin function void search. Dia membutuhkan string query di sini, itu required. Dia membutuhkan konteks juga, konteks. Lalu ini asynchronous. Oke, seperti ini. Untuk logikanya itu sama saja seperti ini. Jadi yang kita ambil yang detail atau yang discover. Oke, yang discover ini aja, itu logikanya mirip seperti ini. Kita copy aja ini, take Ctrl C, take Ctrl V di sini, lalu ini finalnya kita hapus. Ini kita copy namanya, kita ubah repository ini. Get discover kita ubah menjadi search. Lalu di sini membutuhkan query, kita ambil dari parameternya. Oke. Coupled messenger ini kita import. Sip seperti ini. Nolnya kita hapus. Oke, untuk providernya sudah selesai. Lalu selanjutnya itu kita akan meregistrasi provider kita di service locator yang kita buat sebelumnya. Ini saya copy aja ke bawah. Ini saya ubah menjadi search provider. Saya copy di sini, saya paste. Nah, setelah kita registrasi di injektor, kita registrasi di kelas mainnya lagi. Ini saya copy ke bawah. Yang ini saya ubah menjadi search provider seperti ini. Sip. Oke. Sudah aman untuk pengambilan datanya. Selanjutnya kita akan menambahkan icon pencarian di app bar ini. Itu ada di page, movie page, lalu di sliver app bar itu di sini ada aksi atau action. Ups, itu ada di, sudah benar, di sini ada action sebenarnya harusnya. Nah, ini kita pakai aja button icon button seperti ini. On press-nya kita kosongin dulu aja. Lalu untuk ikonnya itu menggunakan icon search. Sip, seperti ini. Ini kita koma aja di sini. Sip. Saya akan membuat satu halaman baru. Saya beri nama movie search page. Seperti ini. Daftar. Nah, untuk search-nya itu saya menggunakan search diligent. Itu sudah bawaannya Flutter, kita tinggal panggil aja. Jadi kita bikin kelas di sini, kita beri nama aja movie search diligent. Search page aja, kita extend search diligent. Nah, kalau kita lihat di sini tuh ada type-nya, tapi kita tidak isi type-nya, biarin aja kosong. Di sini ada 4 fungsi yang harus kita override. Nah, fungsi build action ini kan kalau di app bar itu ada action. Nah, action itu yang di sini.
kita bisa tambahkan tombol. Nah, build action itu nanti dia list widget akan tampil di bagian sebelah kanan aplikasi kita, sedangkan leading itu ada di sebelah kiri aplikasi kita. Untuk resultnya itu nanti ada di tengahnya. Untuk sugestinya itu nanti kita belum gunakan dulu. Jadi di sini saya return aja, return textbox. Sip, seperti ini. Lalu untuk actionnya itu kita mau ada, kita return icon button aja. Oh, di sini berbentuk list seperti ini, karena kalau kita lihat di sini list. Nah, listnya itu kita return icon button seperti ini. Untuk impressnya itu kita kasih untuk ikonnya maksudnya kita kasih aja icons clear, supaya nanti kalau kita menulis sesuatu di query-nya itu, nanti query-nya bisa kita hapus menggunakan function ini. Ini kurang satu, clear. Kita pakai yang ini. Nah, ini kita beri koma supaya rapi. Nah, di dalam action ini kita mengatur menghapus query-nya. Nah, di search diligent ini teman-teman sudah ada query. Kalau saya tekan begini query ini sudah ada di search diligent ini. Jadi kita tinggal panggil aja, kita set menjadi string kosong seperti ini. Jangan lupa titik koma, ini supaya ringkas, kita ubah menjadi expression aja. Oke. Nah, untuk leadingnya itu, untuk tombol yang di sininya itu saya menggunakan anak panah untuk kembali ke page sebelumnya. Jadi sini saya return aja icon, terus ikonnya itu jangan icon tapi icon button seperti ini. On price-nya seperti itu. Lalu di sini icon arrow left, arrow back juga bisa seperti ini. Saya save aja, saya beri koma supaya rapi. Nah, di sini itu memanggil function. Di sini ada namanya close ini bawaan dari delegate-nya juga, kita panggil aja. Kan biasa kita juga bisa pakai navigator pop, tapi karena ini sudah ada disediakan jadi kita pakai ini aja. Sini butuh konteks dan result. Karena kita tidak set tipe-nya, di sini kita kembalikan aja null seperti ini. Titik koma supaya ringkas, sama kita menggunakan expression body. Nah, untuk bodinya ini itu nanti kita return consumer, kita return consumer seperti ini. Lalu titik koma. Untuk konsumernya itu tipenya movie search provider seperti ini. Nah, di sini itu butuh 3 value seperti biasa. Konteksnya kita tidak gunakan, childnya juga ini kita ubah menjadi provider. Oke. Kita cek dulu untuk providernya apakah dia is loading. Kalau is loading kita kembalikan center, childnya itu circular progress indicator. Sip. Nah, ini saya copy lagi,
kalau kita cek is empty, kan di situ ada movies, kita cek kalau is empty atau kosong, kita return aja di sini teks movies not found, seperti itu. Terus kalau is not empty itu di sini berarti nanti datanya return data. Di sini nanti kita return listnya menggunakan row list view separated yang ini. Untuk item buildernya itu seperti ini, kita return container aja dulu, nanti kita ubah. Kita return text aja dulu, text. Untuk datanya itu mengambil dari provider movies itu berbentuk list, jadi kita ambil indeksnya aja, lalu kita ambil name, title maksudnya. Seperti itu. Untuk separatornya kita save dulu supaya ke bawah. Ini kita taruh koma lalu titik koma seperti ini. Untuk panjang movie-nya itu kita ambil dari provider movies length. Separatornya itu kita return size box saja. Seperti itu. Lalu konteksnya kita tidak gunakan, kalau yang separator kita tidak gunakan dua-duanya. Sip. Ini kalau is loading, is empty, is not empty. Terus di sini kalau tidak ada dari kondisi kita berarti kita return aja center childnya text. Teksnya itu another error on search movies. Sip. Ini saya hapus aja komanya supaya ringkas. Nah, ada satu kondisi lagi teman-teman, kan di sini ada query-nya ini boleh aja string kosong seperti itu. Jadi kalau kondisinya query-nya itu kosong, jadi di sini kita cek, di sini kita panggil aja query is empty, kita return aja teksnya itu search movie seperti ini, movies. Sip. Jadi seperti ini. Nah, di sini itu kita panggil fungsi untuk mengambil datanya yang ada di provider. Kan di provider kita itu ada search ini. Nah, kita harus panggil ini supaya mendapatkan respons dari server. Jadi caranya itu sama kayak di video sebelumnya, itu kita menggunakan widget binding. Seperti ini, kita panggil instance, habis itu yang ini. Ini titik koma. Function ini kita gunakan supaya kita menunggu fungsi built ini selesai dilakukan, lalu memanggil function kita, seperti itu teman-teman. Tapi sebelum kita panggil functionnya itu, kalau teman-teman kan lihat di sini itu query-nya harus minimal 1. Kalau kosong itu berarti dia error. Jadi kita harus pastikan query-nya itu tidak error, tidak kosong. Jadi di sini query is not empty, baru kita panggil function kita context read
providernya tipenya ini, kita copy aja. Di sini ada function search. Sip, search-nya itu query. Seperti itu. Sip, sudah mantap. Lalu terakhir kita panggil fungsi search-nya itu di search delegate-nya teman-teman. Cara panggilnya itu kita tinggal gunakan aja perintah show search. Yang ini di sini butuh delegate-nya itu kita tinggal panggil aja dari nama kelasnya ini saya copy aja, terus saya paste ke sini. Sip, ini tinggal ditambahi buka kurung tutup kurung seperti ini supaya lebih singkat. Ini saya ubah menjadi expression. Sip, kita save. Kalau kita jalankan aplikasinya, command shift F5. Oke, kita tunggu. Oke, aplikasinya sudah di-build. Nah, kalau teman-teman lihat kita close dulu. Nah, di sini itu sudah ada tombol search seperti ini teman-teman. Kalau saya klik, dia akan buka search delegate seperti ini. Di sini teman-teman lihat sudah ada tulisan search. Kalau kita search seperti ini search movie yang muncul itu adalah tampilan yang ini teman-teman. Nah, yang ini kalau query-nya is empty itu yang ini yang muncul. Nah, kalau kita coba search Black Adam, kalau kita tekan ini, dia sudah mencari not found. Query mus, di situ kalau kita lihat, kita cek kembali lagi Black Adam itu errornya. Itu error ya, kita cek di providernya sempat ada yang salah. Provider di sini kita cek search query sip sudah betul. Oke, kita lupa menambahkan parameter teman-teman. Kan di sini ada parameter itu, kalau teman-teman lihat saya klik ini itu errornya query must be, berarti itu harus menyertakan ini teman-teman. Kita tambahkan dulu ini kayaknya, berarti di sini kita tambahkan query parameter. Query parameter itu di sini query-nya kayaknya kita ambil dari sini. Saya copy, saya paste di sini. Lalu titik 2 kita ambil dari query. Sip, kalau kita save, kita coba jalankan lagi Black Adam. Nah, itu teman-teman lihat di sini sudah muncul datanya. Kalau kita coba cari lagi misal halo zombie, kalau saya cari, nah di sini ada beberapa yang muncul. Kita akan mempercantik tampilannya. Yang pertama itu kita akan menipiskan dulu elevation yang ada di sini, itu ada di search delegate-nya ini. Oke, saya X dulu. Untuk search-nya ini juga saya akan ubah menjadi search movie. Jadi di situ di sini saya ubah, bukan repository, ini saya close. Tapi ada di search delegate ini. Search file label. Nah, yang label ini kita bisa ubah menjadi search movie karena di sini itu string. Jadi kalau saya save, teman-teman lihat di sini akan berubah search movie. Oke, seperti itu. Lalu saya akan, ini adalah build action yang tadi, yang ini saya ingin merubah warnanya menjadi hitam.
Nah, itu sudah hitam, tapi saya ingin menghilangkan elevation-nya itu, menipiskan supaya tipis. Itu kita menggunakan F-bar. Di sini ada F-bar. Ups. Nah, ini F-bar theme ini. Dia butuh theme data, jadi di sini kita langsung aja return theme data seperti ini. Kalau kita save itu akan biru seperti itu, teman-teman. Jadi caranya kita ubah app bar temanya menjadi app bar theme seperti ini. Kita atur foreground colornya. Foreground color itu warna yang di atas, kita atur menjadi hitam. Colors black. Untuk background kita buat warna putih. Background color colors black. Oops. Backgroundnya yang white. Nah, sudah. Terus kalau diklik OK, terus saya akan menipiskan ini. Itu elevation kita buat 0,5 aja seperti ini. Nah, sudah tipis. Lalu kita akan mencoba mencari Adam. Kalau kita, nah di sini ada banyak muncul, kita akan memperbaiki dari tampilan listnya ini, teman-teman. Jadi di sini saya ubah menjadi block body. Saya bikin satu variabel namanya movie. Saya ambil dari provider movie index ini. Dari Ctrl C, saya paste ke sini. Lalu untuk widget di sini saya menggunakan raw karena saya mau ada di sini ada foto dan judulnya, teman-teman. Jadi children kita panggil aja image network widget yang sudah kita buat sebelumnya. Lalu untuk image source itu kita beri aja dari movie backdrop. Poster ya. Ya, poster yang kita mau tampilkan. Lalu untuk kayaknya saya set 120. Untuk lebarnya saya set 80 aja. Kalau saya save, nah di sini sudah muncul fotonya sama teman-teman. Terus saya akan tambahkan jarak di sini di separated-nya height. Saya tambahkan jarak 10 supaya berjarak. Nah, seperti itu. Lalu saya akan tambahkan teks untuk title-nya. Seperti ini supaya kelihatan seperti title. Di sini saya beri style text style. Font size-nya itu 14, coba. Sama aja, kita beri 16, lalu kita beri font weight bold supaya tebal. Sip. Oke, seperti itu sudah mantap. Lalu kita berikan jarak di sini. Kita beri aja jaraknya menjadi box. Width 10 aja.
Nah, itu teman-teman bisa lihat itu overflow karena ini kita bungkus aja menjadi fleksibel ataupun expanded. Di sini saya pakai expanded aja. Kalau saya save itu teksnya akan ke bawah seperti itu. Nah, saya mau tampilkan lagi di bawahnya itu ada overview. Jadi saya pakai kolom. Di sini saya tampilkan overview-nya. Untuk size-nya saya beri 12 aja. Untuk saya beri default aja, lalu untuk font stylenya itu saya beri italic seperti ini. Nah, akan muncul seperti itu. Di sini kita atur cross-nya menjadi star, cross, star seperti ini. Kalau saya save, oke, sudah aman. Lalu saya akan berikan jarak di antara tulisannya itu jaraknya 8 seperti ini. Saya save. Nah, sudah mantap. Lalu yang terakhir itu saya akan memberikan radius di gambarnya. Nah, di gambar ini kita tinggal berikan radius 10 misal. Nah, seperti itu supaya ini kan terlalu panjang. Nah, itu kita bisa batasi di teksnya sini. Untuk max line-nya itu saya beri 3 aja, 3 baris. Lalu kalau dia sudah lebih itu overflow text, overflow eclipse, ellipsis itu titik-titik seperti ini teman-teman. Nah, ini sudah cantik tampilannya, tapi terlalu rapat. Jadi di dalam list view separated itu ada paddingnya itu kita ubah menjadi 16 seperti ini. Nah, di sini sudah mantap teman-teman. Kalau kita cari yang lain, kita coba T-Rex, kita search T-Rex, ini T-Rex. Nah, teman-teman bisa lihat sudah tampil sesuai dengan yang kita cari. Jadi kalau kita kembali, dia akan ke situ. Kita search di sini warkop, film Indonesia warkop. Nah, di sini sudah muncul teman-teman. Nah, kita mau ada fungsi klik di sini teman-teman. Jadi kita cari lagi, misal Adam yang tadi. Kita mau tambahkan fungsi klik di situ. Jadi untuk row-nya ini saya bungkus menggunakan kolom. Kolomnya itu saya ubah menjadi stack. Harusnya kalau kita save tidak ada yang berubah. Lalu di bawah kolomnya itu, di bawah row-nya itu saya tambahkan positioned fill. Saya beri material di sini. Saya save, itu akan putih semua gambarnya teman-teman. Karena di sini kita atur colornya transparan. Seperti itu. Lalu untuk inkwell, health-nya itu inkwell content. Seperti ini, itu error karena di sini ada cons. Jadi kalau kita klik di sini sudah bisa diklik. Nah, untuk kliknya itu kita sudah pernah buat di sini teman-teman. Nah, ini kita copy aja. Ini kita close, saya paste di dalam sini. Ini tinggal diimport. Kita save. Kalau kita klik Black Adam, nah akan ke detailnya.
Tapi kalau kita kembali akan ke sini. Nah, kita mau pada saat kita sudah mengklik itemnya itu, pas kita kembali itu langsung ke halaman home ini teman-teman. Dan di sini kita coba film Indonesia, misal Dilan. Kalau kita search, ini akan muncul Dilan. Kalau kita klik, kalau kita kembali itu masih di sini. Jadi itu caranya. Sebelum navigator ini kita panggil close seperti ini, konteks. Untuk resultnya itu kita beri aja nol. Kita save. Jadi kalau kita klik Dilannya, akan ke detailnya. Pada kita kembali akan ke depan sini teman. Oke, kita coba lagi. Kita cari film yang baru-baru ini teman-teman. Ngeri sedap. Kalau kita cari di sini muncul. Nah, di sini sudah muncul teman-teman. Ini karena error ini karena gambarnya ya teman-teman tidak berhasil diambil. Kalau kita restart aplikasinya, terus kita tekan pencarian, kita cari kembali ngeri sedap. Cari. Di sini sudah ada. Kalau kita lihat detailnya itu sudah ada teman-teman. Websitenya kosong. Kalau kita putar trailernya itu juga sudah bisa. Oke, video kali ini cukup sampai di sini teman-teman. Kita sudah berhasil mengimplementasikan search di aplikasi kita ini. Saya rasa cukup untuk video kali ini. Nanti teman-teman bisa lihat source code-nya di GitHub. Mungkin saya push aja git commit. Kita add dulu git commit min m ada search movie. Implement. Kita push git push min u origin master. Oke, sudah terpush. Teman-teman bisa cek aja di GitHub saya untuk source code-nya. Terima kasih.